Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya, nambah wawasan. Saya awali dari sini. Saya ingin masuknya dari dunia emosi. Ini mungkin wawasan ini beberapa di antara teman-teman sudah paham. Jadi ada psikolog ahli jiwa namanya David Hawkins. Dia membahas tentang kesadaran manusia. Jadi dia bukunya judulnya Power and Force, An Anatomy of Consciousness, The Hidden Determinant of Human Behavior. Jadi ini diri kita ini, tingkat kesadaran kita itu hari ini ada di mana. Hawkins ini membuat semacam metrik, semacam peta. Terus dia skor. Skor itu mungkin level energinya. Jadi hidup kita ada di level kesadaran yang mana? Itu ada sekitar 8 tambah 9, 17 level. Yang jumlahnya 8 yang awal itu namanya force. Force ini coraknya agak negatif. Jadi kalau kita ada di level force ini, kita terjebak di situ, kita harus berjuang keluar dari situ. Yang level tinggi sisanya namanya power. Kalau power ini dimensi ketika kita mengembangkan diri. Berarti kita sudah meningkat dari kondisi force tadi. Nah, ini sisi-sisi kesadaran kita. Ini ada 17 tadi. Yang paling rendah malu, yang paling tinggi pencerahan. Ya tentu saja mungkin dalam diri kita ada banyak. Saya sudah levelnya cinta Pak, tapi kadang-kadang ya ada malunya, kadang ada takutnya ya. Tapi ini yang dimaksud yang dominannya. Ada orang yang dominan dalam hidupnya itu isinya rasa malu saja. Sehingga dia merasa minder, tak berdaya, tak berharga. Ini level kesadaran paling rendah kalau versinya Hawkins. Nah, paling tingginya itu pencerahan. Makanya dia menskor energinya, level paling rendahnya 20, level paling tingginya 1000. Nah, ini mungkin menarik untuk teman-teman bahan refleksi. Saya itu dominannya ada di mana? Kesadaranku. Kalau yang paling rendah malu tadi ya, rasa minder, tak berharga, itu powernya 20. Energi 20 itu ya sulit kita mengharapkan kontribusi besar dari kita untuk hidup. Jadi ini orangnya agak mungkin sangat-sangat introvert, merasa minder, merasa tak berharga. Yaitu nanti patah hati itu ada di mana, cinta ada di mana. Nanti kita lihat betapa jauhnya drop kesadaran dari cinta jadi patah hati. Apalagi terus gara-gara patah hati terus minder. Cinta itu kan 500. Begitu terus jadi minder, malu. Mungkin minder karena wah berarti saya ini tidak layak dicintai atau tidak layak mencintai orang, terus jadi minder. Itu kita drop jadi 20 energinya. Dari sangat aktif luar biasa jadi turun. Naik satu level dari malu ada menyalahkan diri, rasa bersalah. Ini kadang-kadang orang patah hati kan juga bisa menyalahkan diri. Salahku, wong ya cuma minta setia saja aku kok ndak bisa. Nah, terus kamu kecewa, menyalahkan dirimu. Itu hidup dalam rasa bersalah, itu level energinya cuma 30. Susah produktif, pasti susah kreatif. Naik satu level ada lebih tinggi, tapi juga tidak kalah buruknya. Namanya apatis. Ini wujudnya biasanya putus asa. Jadi sudah tidak ingin apa-apa lagi. Bangkitlah, sudah tidak mau.
Ayo perjuangkan, ndak mau sudah, apatis sudah. Ndak mungkin aku sukses, ndak mungkin aku bisa dapat lagi. Sudah gonta-ganti berapa kali kok terus putus terus, sudahlah. Ndak usah mikir itu lagi, ini apatis namanya. Orang kok dominan hidupnya apatis, isinya putus asa saja, ya pasti ndak produktif. Jadi tingkat kesadarannya masih rendah. Naik satu level menyesal. Menyesal lumayan 75, tapi itu pun masih kelompok rendah. Hidup dalam penyesalan, itu mesti tidak produktif. Ini kita ada masih di ranah force, ranah yang tertekan. Naik satu level hidup dalam ketakutan, cemas, khawatir. Ini 100 nilainya. Nah, nilai 100 itu ya masih 10%-nya, karena yang paling tinggi 1000. Jadi kalau kalian hidup dalam ketakutan itu masih di lingkup rendah. Nah, ini sudah mulai agak agresif, tapi tetap konotasinya negatif. Di atas ketakutan ada ambisi. Hidup tidak terkendali, penuh ambisi. Ini level keinginan. Jadi orang yang hidupnya dikejar-kejar ambisi secara tidak terkontrol. Nah, ini juga masih negatif. Di atas ambisi ada marah. Marah pada seseorang itu kan manifestasi kebenciannya. Orang yang patah hati itu biasanya ada bencinya. Kadang-kadang ada juga sedikit ambisinya. Ambisi ingin balas dendam. Aku dicurangi, hati-hati saja. Tunggu saja, rasakan besok misalnya. Gusti Allah ora sare. Itu sebenarnya kan banyak yang bilang kalimat itu sebenarnya menunjukkan kondisi jiwa yang dendam. Ingin orang yang dia benci dibalas, meskipun karena aku tidak bisa balas, misi balas dendamnya aku pasrahkan pada Allah. Nah, ini sebenarnya mental-mental itu tadi, ambisi, hasrat, ingin balas dendam. Melanjutkan level atasnya yaitu kebencian. Jadi jangan dikira orang yang ngancam-ngancam pakai nama Tuhan itu sejenis kepasrahan, tapi itu sebenarnya egonya saja. Dia ingin melampiaskan balas dendam, tapi karena terkendala situasi dia tidak mampu, maka dia tunggu Allah yang membalas dendamkan. Nah, di atas itu ada lebih tinggi dari marah, benci, itu level kesombongan, harga diri, merasa diri penting, merasa diri bisa, merasa diri lebih dari yang lain. Itu nilai energinya 175. Masih di lingkup FOS. Nah, nilai energi limit itu kalau bisa kita 200. 200 itu kita sudah mulai power, sudah mulai mampu mengembangkan diri, tidak terjebak dalam ego lagi. Yaitu apa? Yang 200 ini berani. Berani itu kan sifat moderat antara nekat dengan pengecut. Jadi berani itu siap bergerak, siap maju, tapi penuh perhitungan, tegas. Ini level 100. Jadi hiduplah dalam keberanian minimal. Itu kalian ada di ranah power. Ada lagi lebih tinggi. Istilahnya Hawking itu netralitas. Meskipun mungkin arahnya pada keyakinan. Hidup dengan mantap yakin. 250 powernya. Atau hidup dalam optimisme. Ini beda dengan keinginan tadi. Kalau ini mungkin terjemahannya kemauan. Optimis, tidak pesimis. 310. Lebih tinggi lagi memaafkan. Memaafkan itu powernya besar. 350. Lebih tinggi lagi berpikir. Nah, limit yang kedua kalau teorinya Hawking, selain 200, perhatikan limit 500 itu. 500 ke atas kita mengalami puncak-puncak tujuan-tujuan ideal hidup. Hidup dalam cinta,
naik lagi lebih tinggi, hidup dalam sukacita, hidup dalam kegembiraan, ketenangan, naik satu level lagi, hidup dalam kedamaian, kebahagiaan, dan puncaknya adalah hidup dalam pencerahan. Jadi kalau pencerahan ini tidak bisa dijelaskan sudah. Kita yang merasakan. Ini momen kalau di ilmu ini momen eureka. Momen wow, momen ketakjuban, momen Allahu Akbar. Itu momen pencerahan paling tinggi. Nilainya 700 sampai 1000. Nah, semoga teman-teman, saya tidak tahu ada di mana, semoga ada di power ya, tidak ada di force. Kalau ada di force, kita ada di wilayah yang negatif. Mari menghidupkan power. Nah, gejala-gejala fenomena yang malam hari ini kita bahas, broken hearts, patah hati, itu banyak ada di force. Ayo kita jadikan yang di force ini geser ke ranah power. Makanya sering saya bilang, tidak hanya cinta, patah hati pun sebenarnya energinya banyak. Maka ayo kita meskipun patah hati, tapi paling tidak masih tetap berani, masih tetap optimis, masih tetap misalnya mau berpikir, masih bisa memaafkan. Sudah patah hati, diputus, tidak mau memaafkan, dendam lagi. Oh, itu kamu ada di force. Kamu terjebak dalam kegelapan rasa sakitmu. Coba kamu mau memaafkan, kemudian optimis melihat ke depan, bisa menerima, apalagi tetap tenang, bahagia. Oh, kamu luar biasa. Nah, ini cara antara lain, karena teori untuk membaca jiwa itu kan luas sekali. Ini antara lain dari para ahli jiwa untuk memahami fenomena kesadaran kita. Ini loh yang mendorong hidup kita. Ini nanti jadi profil kepribadian kita. Kalian setelah ini boleh introspeksi. Pak, saya itu tipe orangnya pemikir, Pak. Lumayan. Power 400. Pak, saya itu tipe orangnya ceria, Pak. Gembira terus. Lumayan 540. Pak, saya itu hidup dalam penyesalan, Pak. Wow, itu kamu berarti ada di force level 475. Pak, saya hidupnya penuh kebencian. Kamu ada di force, meskipun nilainya 150. Nah, ini caranya begini nanti. Kalau ingin memahami level kesadaranmu di mana. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.